saksi silakan memperkenalkan diri, tapi tolong diperlihatkan identitas aslinya ke kami untuk kami cocokkan dengan kopian yang sudah kami kasih. Saya bawa ke kalian. Silakan Pak. Sebelumnya saksi beragama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Maka sebelum saksi memberikan kesaksian, kami silakan untuk Ya, saudara ahli, saya akan menyampaikan sumpah janji dan saudara ahli akan mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Ya, kami mulai. Saya berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Kristen, sebagai ahli yang akan memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya terkait dengan laporan nomor 001 garing LP garing ADM PL garing BWSL KAP garing 26.08 garing 5 Romawi garing 2024. Ya. Silakan dulu. terima kasih. Saudara saksi silakan memperkenalkan. Makasih, Majelis. Nama saya Marwan Martino Kawinda. Kebetulan saya sarjana hukum dan magister hukum. Saya sehari-hari tinggal di Manado. Saya juga sehari-hari sebagai advokat sekarang yang ada di Manado. Jadi saya juga konsultan hukum yang terakhir ini masih konsultan hukum Rumah Sakit Prof. Kandung Manado. Jadi saya kemarin di 2017 terpilih sebagai Ketua Panwaslu Kota Manado, dari 2018 sampai 2003 sebagai Ketua Bawaslu Kota Manado. Baik, terima kasih. Saudara saksi silakan. Ini kesaksiannya terkait dengan apa ini? Kompetensi dan keahlian saudara. Saya kebetulan pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu kemarin kebetulan di Bawaslu. Jadi saya diminta oleh pemohon dalam hal ini diminta untuk menjelaskan mengenai jika ada suara yang sama di satu dapil, bagaimana penyelesaiannya seperti itu, atau bagaimana untuk dasarnya KPU atau dalam ini termohon untuk mengambil mekanisme atau cara-cara yang diatur sesuai KPU itu sendiri. Kalau menurut saya sih yang saya ketahui di KPU 6 tahun 2024 itu kalau ada yang suara yang sama di pasal 28 dan 29, tapi khususnya pasal 29 dalam hal ini KPU 6 tahun 2024. Jika saya baca Dijawab dulu tadi Pak. Iya, ya. Dan saya tanya Bapak itu akan menjelaskan terkait apa? Terkait dengan penetapan calon calon terpilih. di Kabupaten Poso kemarin.
Ya, baik. Saudara saksi, apakah sudah ada yang tertulis terkait dengan kesaksian? Kebetulan saya tidak siapkan, hanya saya baca-baca di peraturan-peraturan yang seperti saya jelaskan. Baik, kalau begitu saya persilakan untuk menjelaskan. Oke. Saudara paham. Seperti yang pemohon sampaikan kepada saya bahwa ada di Dapil 1 Kabupaten Poso atau Poso. Dapil 1 Poso. Dapil 1 Poso ada dua caleg ini mempunyai suara yang sama. Nah, saya bilang kalau itu dipakai dasar PKPU 6 tahun 2024 tentang penerapan kursi, penetapan pasangan calon dan calon terpilih. Nah, di pasal 29 itu mengatakan bahwa dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada satu dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah peroleh suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Sebenarnya pasal ini mengatur mengenai tentang anggota DPR RI, tapi di pasal 42 kalau salah yang mengatur tentang caleg DPR kota itu, pasal ini diberlakukan secara otomatis mekanis, artinya diberlakukan sama dengan yang ada di DPR kota Kabupaten. Baik, saya persilakan pelapor. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya akan bertanya kepada ahli. Yang pertama terkait mekanisme atau cara proses perubahan dalam mengajukan permohonan di sengketa pelanggaran administrasi. Yang saya pertanyakan, apakah boleh perubahan itu dilakukan pada saat sidang pertama sebelum dilakukan pembacaan permohonan? Terima kasih. Sebenarnya kalau memang tidak diatur secara detail atau runut di PKPU dan ataupun undang-undang itu dipakai hukum acara perdata atau hukum acara administrasi itu seperti itu. Nah, kalau baru mengacu dari pengalaman saya di peradilan itu sendiri atau di Bawaslu kemarin itu bisa perubahan dilakukan, asal tidak dalam perubahan untuk pokok perkara atau masalahnya. Tapi sepanjang itu hanya mengenai salah penulisan atau mengenai nama atau itu salah penulisan itu bisa saja. Apalagi ini saya dapat informasi waktu dibacakan itu diganti. Dalam hal ini kalau saya bisa tahu apa yang diganti sebenarnya? Cuma terkait penulisan nama saja. Oh, nama Pihak terlapor. Oh, pihak terlapor. Kalau saya tidak salah ini mengenai ketua atau KPU itu sendiri kan? Iya. Sebenarnya kan tidak masalah ketua atau KPU. Ketua ini juga kan bertindak ke dalam maupun keluar sebagai lembaga. Jadi kalau diajukan ketua itu sudah menyangkut dengan komisioner keseluruhannya. Karena ini kan berdasarkan pleno yang di KPU itu sendiri untuk keputusan. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Kalau menurut ahli, pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pelaporan terkait pelanggaran administrasi ini, sepengetahuan ahli ini, pihak-pihak ini siapa? Terima kasih. Kalau di Bawaslu, kebetulan kemarin juga saya sebagai ketua Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran dan itu dasar untuk pelaporan itu pakai Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan. Nah, itu pintu masuknya Perbawaslu 7. Di Perbawaslu 7 pasal 8 ayat 1 kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa pelapor dalam hal ini pelapor pelanggaran pemilu adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, spesifiknya mempunyai hak pilih di daerah atau dapil tertentu kalau dilapor. Baru kedua peserta pemilu, ketiga pemantau pemilu. Dalam hal ini pelapor sebagai warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Tapi kalau pemahaman di dalam eksepsi itu mungkin di
sengketa pemilu Perbawaslu 9. Nah, kalau sengketa pemilu di Perbawaslu 9 bisa dijelaskan pelapor atau yang melakukan permohonan adalah peserta pemilu. Peserta pemilu di dalam itu maupun di Perbawaslu sendiri adalah partai politik dalam hal pencalonan anggota DPR itu mewakili partai politik. Kalau di sengketa tahapan atau sengketa proses dalam hal itu. Saya kira demikian. Kemudian ahli, ya kemudian ahli yang saya tanyakan, proses tahapan dalam pemilu ini mulai dari awal sampai akhir itu apa semua yang menjadi proses tahapan pemilu? Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum, baik pemilihan presiden, DPD, DPR sampai DPR kota kabupaten itu, dengan perubahannya Undang-Undang 7 tahun 2023 itu mengamanatkan kepada KPU punya kewenangan untuk menentukan tahapan pemilu. Kalau di Perkab 3 2023 kalau tidak salah tentang tahapan pemilu itu dijelaskan bahwa tahapan pemilu itu dimulai sejak persiapan yaitu penganggarannya, peraturan KPU-nya, baru rekapitulasi data pemilih, baru seleksi mengenai calon peserta termasuk KPU itu partai itu sendiri, kampanye, sampai dengan pelantikan presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2024. Itu tahapan pemilu menurut Perkab 3 tahun 2003. Ya. Kemudian yang pada saat ini kan timbul persoalan yang ada, ini dia terkait surat keputusan penetapan calon terpilih yang dikeluarkan oleh terdakwa pada saat ini adalah KPU Poso. Yang saya tanyakan kepada ahli, apakah surat keputusan penetapan calon terpilih itu merupakan proses tahapan yang dimaksud dalam aturan yang saudara ahli sebutkan tadi? Ya, jelas itu memang masih masuk dalam tahapan pemilu seperti Perkab 3 tahun 2022 kemarin itu masuk juga yang mengenai penetapan kursi, penetapan pasangan calon terpilih dan dikuatkan dengan Perkab 6 tahun 2024. Ini masuk dalam tahapan karena tahapan masih masuk sampai pelantikan presiden terpilih yaitu 20 Oktober tahun 2024. Ya, kemudian setahu ahli yang pernah berpengalaman dan juga seorang yang paham akan hukum, kalau setahu ahli terkait pelanggaran administrasi ini, apa menurut aturan yang saudara ahli pahami? Terima kasih. Kalau di masalah administrasi ini kan masalah tentang tata cara, prosedur dan mekanisme itu termasuk dalam ini penentuan kursi dan caleg atau calon terpilih. Seperti itu pelanggaran administrasi. Seperti saya jelaskan pada awal, sebenarnya itu maksudnya mulai Perbawaslu 7. Tetapi setelah diaplikasi seperti ini, itu menggunakan Perbawaslu 8 tahun 2023 tata cara. Ya, kemudian ini sudah ada terkait yang pada saat ini menjadi objek sengketa adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Poso sesuai dengan proses tahapan tadi yang sudah kami jelaskan. Apakah proses penetapan itu yang menjadi objek sengketa pada saat surat keputusan itu adalah objek sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan terkait surat keputusan tersebut? Objek sengketa dalam baik pelanggaran pemilu itu sendiri, administrasi dan sengketa pemilu itu sendiri adalah surat keputusan atau berita acara KPU itu sendiri. Jadi ini kan surat keputusan KPU, jadi objek sengketa atau objek yang dipermasalahkan dalam pelanggaran administrasi seperti sekarang ini yang sedang berlaku. Ya. Lanjut lagi, ahli.
Di sini tadi Ali awalnya sudah memberikan sedikit penjelasan terkait penerapan pasal 29 PKPU nomor 6 tahun 2024, khususnya pada poin 29 ayat 1. Di situ terkait masalah perolehan suara sama. Ya, di sini yang saya ingin tanyakan masalah perolehan sama ini. Minta untuk dijabarkan menurut Ali bagaimana penerapan aturan tersebut mengenai tata caranya. Mulai dari tingkat wilayah, kemudian perolehan suara lebih luas secara berjenjangnya. Minta untuk dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya bacakan lagi pasal 29 ayat 1. Dalam hal terdapat 2 orang atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama pada suatu dapil, maka calon anggota DPR dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR. Yang jadi masalah saya kira ini persebaran wilayah. Kalau menurut penilaian saya, persebaran wilayah kita tahu sendiri, KPU menetapkan dapil atau daerah pemilihan itu kalau di tingkat kota kabupaten itu kan kecamatan, kelurahan, desa. Jadi wilayahnya persebarannya dilihat. Kecamatan kalau terisi semua turun ke wilayah kelurahan, desa. Kalau dia juga masih sama, itu kalau menurut saya sih dipakai perlingkungan atau apa istilahnya sini. Kalau kita mengharapkan kelurahan perlingkungan, karena itu kan per TPS gitu kan dilihat. Tapi kalau sudah terpenuhi misalnya antara dua caleg ini pasti di kecamatan, karena berapa kecamatan itu dapil Poso ini pada dapil Poso. Kalau kecamatan 4 kecamatan. Dilihat pasti ada sih. Nah dilihat sekarang perkelurahan atau desa. Kalau dia terpenuhi semua, itu ke kelurahan desa. Tapi kalau ada satu caleg yang tidak memenuhi satu saja kelurahan, itu dipakai yang memenuhi itu. Jadi kalau mau dilihat di kelurahan, satu kelurahan saja satu suara, itu termasuk persebaran. Seperti itu, karena kita dibahas kemarin mengenai bagaimana persyaratan verifikasi partai politik itu sendiri. Dari 75% provinsi dan 50%, ya 75% provinsi, 50% kabupaten kota, 50% kecamatan. Seperti itu yang kita sebagai pengalaman kemarin. Jadi kalau terisi itu satu saja kecamatan itu terisi satu kelurahan, itu memenuhi. Tapi kalau ada yang tidak memenuhi, itu turun ke kelurahan atau desa. Satu saja yang tidak ada, satu yang terpenuhi semua. Kalau menurut saya itu yang ditetapkan sebagai caleg terpilih. Dan kita baca selanjutnya pasal-pasal senjata, apabila itu semua terisi dipakai perempuan yang diisimakan. Kalau dia ada perempuan maka perempuan dilanjut. Kalau tidak ada perempuan dipakai nomor urut. Itu yang pasal 28, 29 sampai 30 pengaturan di Persatuan tahun 2020. Ya. Mungkin mic-nya ini bisa ditukar yang mulia. Lobet. Pertanyaan selanjutnya ini menyangkut masalah objek sengketa. Di sini untuk menentukan hasil dari perhitungan tersebut, setahu kali ini mengambil data-data dari hasil yang mana untuk menentukan jumlah-jumlah suara setiap kecamatan dan desa. Terima kasih. Karena hasil pemilu itu sendiri itu diambil dari hasil per TPS. Tapi kalau di KPU kan berjenjang. Habis TPS direkapitulasi, dipleno lagi di tingkat PPK. Itu keluar form. Ada 2 form kalau di PPK itu, form suara per kelurahan, baru form suara hasil per kecamatan. Di kota itu di pleno lagi itu keluar suara hasil form untuk suara kota kabupaten. Ya. Kemudian terkait yang proses penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang menjadi objek sengketa pada saat ini, itu dia. Sebagaimana yang telah kita tahu bersama,
ada masalah aturan yang ditegaskan ini oleh KPU RI nomor 6 tahun 2024. Jika dalam surat keputusan tersebut dikeluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diamankan dalam undang-undang itu, apakah proses penerapan itu dan tata cara itu adalah masuk dalam pelanggaran administrasi? Ya, seperti sekarang ini kan, Undang-Undang 7 membuka bagi caleg itu sendiri apabila ada permasalahan seperti ini, dibuka ini seperti ini, laporan adjudikasi administrasi. Kalau menurut saya sih, yang saya tahu, administrasi ini, pelanggaran administrasi ada dua cara penyelesaian. Penyelesaiannya melalui klarifikasi, dari hasil-hasil klarifikasi dari saksi atau ahli pun atau terlapor dan pelapor itu di pleno oleh Bawaslu Kota dalam ini Bawaslu Kota. Itu kalau memang ditentukan pelanggaran ini pelanggaran apa? Pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilu lainnya, atau pidana atau pelanggaran netralitas pemilu. Kalau pelanggaran administrasi biasanya keluar outputnya rekomendasi ke KPU. Kalau seperti ini rekomendasinya kita KPU merubah surat keputusan itu karena berdasarkan pertimbangannya bla 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 seperti itu. Tapi sekarang kan diadjudikasi. Jadi dari hasil pemeriksaan ini diambil kesimpulan dan menjadi putusan, semua putusannya rekomendasi KPU. Kalau dikabulkan itu diminta rubah SK tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya juga, Ali, tadi saya sudah sempat mempelajari bukti surat rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh pihak KPU tadi terkait susunan perolehan suara. Di situ sangat jelas tadi, kalau kita melihat dari sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali, di situ saya melihat di situ pada tingkat kecamatan itu semuanya terisi. Kemudian pada tingkat kelurahan dan desa di situ sudah sangat jelas di wilayah ada dua tempat, kelurahan Bukit Bambu dan desa Tambah Rusik terdapat kekosongan untuk Profiko. Kalau saya lihat dari total suara yang ada, kalau setahu atau sepengetahuan Ali itu lihat setelah terjadi kekosongan yang dijelaskan tadi untuk penentuan dalam kasus ini, itu kan tadi berdasarkan aturan. Sekarang berdasarkan hasil data yang fakta, data yang real. Dari hasil juga bukti surat yang telah diajukan dari hasil rekapitulasi kecamatan dari 4 kecamatan Poso Kota Utara, Raja dan Poso Kota Selatan. Di situ sudah terdapat kekosongan 2 untuk kelurahan dan desa untuk Profiko. Apakah itu lagi kita masih akan tingkatkan lagi prosedurnya sampai ke TPS yang sebagaimana dituangkan oleh KPU Poso, atau sudah cukup sampai pada itu untuk menentukan calon terpilihnya? Terima kasih. Kita kembali juga ke mekanisme yang ada, itu pasal 29 pada tahun ini, pasal 1 per KPU 6 tahun 2024. Ini kan persebaran wilayah perolehan suara. Jadi persebaran wilayah sesuai data yang ditentukan itu kecamatan. Ya, kecamatan berapa kecamatan dipakai turun per jenjang per kelurahan desa seperti itu. Kalau perhitungan kemarin kita bahas kemarin sebelum kemarin di pemilu 19 itu, kan lihat kecamatan mempunyai arti yang sama. Kecamatan satu kelurahan saja terisi, satu suara pun dihitung terpenuhi kecamatan semua. Begitu juga kalau per kecamatan dilihat, terpenuhi semua, turun ke kelurahan atau desa. Kalau di kelurahan desa itu kan wilayah. Kita tahu semua bahwa wilayah seperti itu. Wilayah, kecamatan atau provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa. Seperti itu. Kalau dia terpenuhi seluruh kelurahan desa, kembali dilihat caleg ada perempuan, dia yang prioritaskan. Begitu mekanisme dari KPU 6 tahun 2024. Kalau tidak juga ada perempuan, kalau dalam ini kan ada perempuan, itu kalau persebarannya sama, secara berjenjang itu wilayahnya. Tapi kalau ada yang lebih luas, dia yang ditetapkan sebagai caleg. Kecuali dia sama semua. Dia sama diprioritaskan perempuan. Tapi kalau tidak ada perempuan diprioritaskan nomor urut. Seperti itu mekanismenya ada di KPU 6 tahun 2020. Ya. Terima kasih Ali. Masih ada lagi tambahan Ali? Ya. Terkait masalah proses penetapan yang dilakukan oleh KPU Poso pada saat ini terlapor. Di sini dari
dari alasan-alasan permohonan yang telah kami ajukan ini adalah menyangkut tata cara yang tidak bersesuaian. Ya, dari jawaban dan tata cara yang setelah saya sempat dengarkan kemarin yang dibacakan oleh pihak terlapor, di situ mengacu pada suara-suara yang diadu setiap TPS, setiap sampai pada tingkat TPS, itu dia. Jadi kami selaku terlapor pada saat itu, apakah dibenarkan secara hukum itu memberikan konfirmasi dan klarifikasi atau warning agar jangan salah KPU menetapkan aturan. Itu dia, apakah secara hukum dari ahli ini dibenarkan tata cara yang dimaksudkan oleh kami terlapor karena kami sudah pernah memberikan surat kepada KPU pada waktu itu yang isinya bahwa sudah menjelaskan terkait bagaimana proses penetapan yang ada. Itu dia, apakah dibenarkan juga kepada pelapor itu untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu sebelum penetapan? Terima kasih. Saya kira yang bisa klarifikasi itu peserta pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Tapi kalau mau ajukan surat seperti surat keberatan, surat himbauan atau peringatan ke penyelenggara itu bisa saja. Karena warga negara Indonesia ini kan semua mempunyai hak yang sama dalam pengawasan jalannya pemilu itu sendiri. Karena undang-undang itu punya kewajiban bagi Bawaslu itu bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat bahwa ada hak-hak yang bisa diajukan oleh masyarakat, dalam hal ini dibatasi oleh warga negara Indonesia yang punya hak pilih bisa melapor kalau ada kejanggalan atau ada pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri, seperti itu. Jadi kalau yang tadi ada surat seperti itu menjadi perhatian sebenarnya baik KPU juga Bawaslu dalam pengawasan untuk penetapan seperti jadi objek sengketa sekarang ini. Kalau pengalaman saya di Manado kemarin, setiap tahapan itu saya pelajari. Saya koordinasi dengan KPU dalam hal ini. Saya bilang itu potensi-potensi masalah. Kan itu tugas Bawaslu sebenarnya. Amanat Undang-Undang 7 sampaikan tugas Bawaslu itu kan pada awalnya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Setiap tahapan itu harus mencari proses potensi-potensi permasalahan. Itu yang dikoordinasikan dengan KPU. Kalau saya seperti itu pengalaman saya di 2019 dan 2020 dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin. Itu Manado agak aman-aman sih kemarin. Ya. Kemudian Ali, untuk yang terakhir, apabila terdapat hal-hal yang kejanggalan itu, apakah KPU terlapor pada saat ini bisa memutuskan secara pengertian dan metafisika sendiri tanpa melibatkan KPU provinsi maupun KPU RI? Nah, kalau di Undang-Undang 7 2017 tentang penyelenggara pemilu baik KPU kan setiap berjenjang KPU RI, KPU provinsi, KPU kota itu juga itu punya kewenangan masing-masing. Tetapi wajib hukumnya bagi penyelenggara itu kalau dalam hal ada keraguan koordinasi satu tingkat penentuan di atas. Kalau misalnya KPU Poso satu tingkat ke provinsi untuk koordinasi. Kalau itu ada keraguan, tapi kewenangannya ada di tingkat masing-masing seperti Bawaslu, KPU Poso itu sendiri punya kewenangan. Tapi kalau jika ada penafsiran atau yang tidak pas sesuai aturan, dibuka oleh Undang-Undang 7 seperti ini penyelesaiannya. Dibawa sebagai menjadi menjadi pelanggaran administrasi, nanti diputus oleh Bawaslu dalam hal ini apa benar dipakai mekanisme apa yang dipakai oleh KPU Poso dalam hal ini dalam penentuan cara terpilih seperti permasalahan ini. Nah, jelas sekali mekanismenya ada di KPU 6 tahun 2024 yang sekarang ini menjadi mekanisme dan tata cara untuk penentuan cara terpilih. Dan Undang-Undang 7 membuka bagi masyarakat itu sendiri, warga negara itu atau caleg itu sendiri bisa mengajukan kalau tidak punya keinginannya menurut penilaian caleg atau masyarakat sendiri tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, maka diajukan permohonan penyelesaian pelanggaran administrasi seperti yang berjalan seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir tadi ada yang paling terakhir, Ali, yang saya tanyakan ini terkait masalah apakah Ali bisa jelaskan etika KPU terkait dalam proses mengeluarkan keputusan-keputusan
etika-etika yang harus tetap dijaga untuk menjaga keharmonisan dan rasa keadilan. Terima kasih. Itu jelas di Undang-Undang 7 pasal 2 dan pasal 3 itu ada asas pemilu, jujur, adil, bebas, jujur, pemilihan dilakukan secara bebas, bebas, jujur, adil, seperti itu. Nah, istilahnya sudah ini di pasal 2 dan pasal 3 mengenai prinsip penyelenggaraan pemilu itu harus profesional, akuntabel, efisien, dan harus berkepastian hukum. Jadi dalam hal ini berkepastian hukum, KPU itu sendiri dalam melaksanakan segala keputusan itu harus sesuai dengan aturan yang ada dalam hal ini KPU itu sendiri. Ya, kemudian karena ada penjelasan tadi sehingga tersambung ini untuk memperterang segalanya. Apakah KPU dalam menentukan surat keputusan tertulis itu atas didasari kalau tidak kedaulatan dari partai pengusung? Apakah itu yang menjadi acuannya untuk menetapkan sesuatu dalam keputusan KPU calon terpilih? Kalau di Undang-Undang 7 itu dalam penentuan semua itu adalah kewenangan KPU, tidak melibatkan kewenangan parpol. Kewenangan parpol itu nanti muncul setelah dilantik. Itu kembali kali-kali itu ada di kewenangan parpol dulu di Undang-Undang Partai Politik. Tapi dalam penentuan ini adalah kewenangan KPU. Seperti itu. Kecuali dalam penentuan untuk surat-suratnya itu perlu surat-suratnya. Tapi yang menentukan siapa yang terpilih, perhitungannya, tata caranya itu adalah kewenangan KPU. Tidak ada intervensi dari partai politik. Ya, karena untuk menjawab tadi jawaban dari terlapor pada saat membacakan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara ahli, terima kasih atas penjelasannya. Saudara, pada penjelasan ahli yang terbaru saya mau pertanyakan, ini yang baru dijawab. Saya mungkin pertanyakan soal misalnya ini kemungkinan yang terjadi saat pleno, rapat pleno itu misalnya saat pleno semua peserta pemilu hadir, Bawaslu hadir dan partai-partai lainnya termasuk masyarakat hadir juga, tapi tidak ada yang melakukan penolakan, tidak ada yang memberikan tanggapan saat pleno hingga penetapan. Kira-kira penjelasan saksi ahli saudara ahli seperti apa ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Memang itu amanat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Begitu juga Pak KPU. Itu kan yang bisa hadir di situ kan dalam pihak pleno itu di samping KPU ada Bawaslu sebagai pengawas, ada peserta pemilu dalam hal ini putusan dari partai politik. Kalaupun memenuhi syarat juga ada dari masyarakat, tapi kalau di pleno ini kan tidak melibatkan itu kan, tapi diundang kayaknya dalam hal ini keamanan polisi itu kan ada undangannya. Masih ada juga Forkopimda dalam hal ini, kalau biasa di pleno kota kan jadi saksi. Nah kalau itu pun ada semua tidak keberatan, itu amanat tadi saya jelaskan, asas pemilu dan prinsip pemilu harus profesional dan menjaga kepastian hukum, melaksanakan kepastian hukum. Tapi kalau dari aturannya itu salah, itu dirubah dan tidak bisa jadi alasan pembenar, tidak ada keberatan, tidak bisa jadi alasan pembenar, dan itu dituntut dan diamanatkan oleh Undang-Undang 7. Itu harus profesional, teliti, akuntabel. Itu KPU. Dalam hal itu juga Bawaslu bisa saja Bawaslu lewat dalam pengawasan karena penafsirannya juga mungkin waktu itu tidak sampai. Tapi kalau kemarin saya di pengalaman di Bawaslu Manado itu, kebetulan saya punya basic hukum, saya sudah bahas semua di staf kami semua. Jadi bahas apa potensi masalahnya. Apalagi sudah ada surat dari pemohon waktu itu sebelum pleno. Itu jadi perhatian khusus sebenarnya. Dan Bawaslu sebenarnya itu ngotot untuk bagaimana KPU itu melaksanakan aturan seperti itu. Jadi penafsirannya
kadang-kadang saya kasih masuk kajian ke KPU. Seperti ini kajian aturannya. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi KPU dengan tidak ada keberatan itu sudah selesai. Kalau ini sudah ajukan keberatan seperti ini dan diadjudikasi, itu kalau keputusan yang memerintahkan KPU untuk merubah, dirubah. Karena wajib KPU setelah putusan ini 3 hari harus melaksanakan putusan Bawaslu itu sendiri. Saya kira itu penjelasan. Saudara ahli, sedikit saya tambahkan terkait penjelasan ini. Yang saudara ahli harus pahami bahwa kondisi saat pleno itu partai yang bersangkutan sebagai pelapor itu hadir di situ mewakilkan, dan yang paling duluan mengiyakan itu adalah partai dari pelapor sendiri. Tolong saudara saksi bisa memberikan kami pemahaman lebih jelas bagaimana apa aturannya ketika misalnya dari pihak terlapor sendiri partai sendiri tidak melakukan tanggapan, tidak memperbaiki saat itu. Terima kasih. Sebenarnya saya sudah jawab tadi sebenarnya. Dan kita tahu bersama bahwa untuk menghadiri pleno dan rekapitulasi biasanya itu diajukan rekomendasi partai politik. Dan di partai politik kita tahu sendiri kan punya kubu parpol itu sendiri, caleg itu sendiri. Kalau partai yang punya objektivitas terhadap perlindungan terhadap caleg itu sendiri sama, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau punya unsur-unsur untuk caleg-caleg tertentu yang diprioritaskan, itu yang jadi masalah. Maksud saya seperti itu. KPU ini dalam hal penutupan tidak bisa berpatokan dengan adanya keberatan atau tidak. Kalau itu keliru, ya harus dipertimbangkan. Apalagi sudah diajukan surat sebelum penetapan itu sendiri. Nah, itu harus dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang ada dalam hal ini KPU 6 tahun 2024. Jadi tidak menjadi alasan bahwa KPU tidak tahu dengan peraturan itu. Seperti kita tahu dalam hukum itu, kalau setiap peraturan dimuat dalam lembaran negara, binatang pun dianggap tahu, itu hukumnya. Jadi tidak punya alasan bagi kita semua tidak tahu aturan. Dan itu diamanatkan Undang-Undang 7 pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 3, penyelenggara pemilu diamanatkan seperti harus profesional. Itu amanat undang-undang dan itu menjadi tanggung jawab sebagai penyelenggara. Apalagi KPU dalam hal ini penentuan untuk nasib hasil atau nasib caleg itu sendiri. Saya kira demikian. Saya tidak melihat itu bahwa hasilnya apa, penilaian seperti apa, tapi saya berdasarkan aturan mekanisme yang ada untuk sesuai aturan. Baik. Saudara ahli masih ada, saya perjelas pertanyakan terkait keterangan saudara ahli soal pemaknaan pasal 9. Menurut keterangan saudara ahli tadi bahwa yang menjadi saya pertanyakan kira-kira selain pasal 29 ayat 1, apakah ada yang menjadi dasar keterangan lain sehingga memberikan penjelasan terkait wilayah persebaran itu, atau apakah saudara hanya bercerita berdasarkan pengalaman saudara sendiri? Kalau dari pasal itu sendiri, saya sudah menarik kesimpulan persebaran wilayah secara berjenjang, ya kan? Yang pakai kemarin juga mengenai penetapan verifikasi partai politik itu kan, yang saya pakai contoh 75% di provinsi untuk kepengurusan partai politik dan keanggotaan, 50% di kota kabupaten, 50% kecamatan yang ada di kota. Jadi mewakili kecamatan saja satu kelurahan yang terpenuhi, selesai di situ kecamatan. Karena dia tidak melihat sampai di, tapi wajib waktu verifikasi partai politik itu sampai di tingkat PAC atau anak ranting, harus ada kepengurusan seperti itu. Nah, berpatokan dari situ kita pakai juga undang-undang pemerintahan. Wilayah seperti apa? Wilayah yang ada kan wilayah negara itu adalah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan lingkungan. Dan itu ada ditunjuk pemimpinnya sendiri. Kalau di lingkungan, kalau di kita di Manado dibilang kepala lingkungan kan, di kelurahan, kepala kelurahan atau kepala desa.
Seperti itu kalau saya punya pendapat. Baik, saya kembali ke pasal 29. Ini memang agak berat, jadi kita sambil diskusi. Kebetulan ada ahli. Kalau saya memahami prinsip keterpilihan perolehan suara itu kan adalah perolehan suara terbanyak. Ya. Jadi mungkin saudara ahli, saya minta penjelasan di saudara ahli bisa menjelaskan dibanding saudara ahli tadi menjelaskan di pasal 29. Saya kembali hubungkan dengan soal prinsip keterpilihan. Kira-kira saudara ahli bisa menjelaskan secara rinci bagaimana kira-kira perbandingan korelasi antara pasal 29 dengan prinsip keterpilihan. Kira-kira jalannya di mana, Pak? Saudara ahli. Begini kan korelasinya seperti ini yang terjadi. Kan ada suara sama antara dua caleg di satu partai. Nah, mekanisme diatur seperti pasal 29. Mungkin yang jadi permasalahan bagi KPU, bagaimana untuk mekanismenya? Mekanisme jelas diatur dalam PKPU dalam tahun 2024. Dipakai persebaran wilayah secara berjenjang. Yang menurut saya tadi saya sudah jelaskan persebaran wilayah seperti apa. Dilihat dapilnya per kecamatan, per kelurahan, seperti itu. Atau kalaupun terpenuhi semua, dilihat nanti per lingkungan. Nah, seperti itu berjenjang sama penafsiran saya. Dan itulah yang dimaksud sini persebaran wilayah secara berjenjang. Kalau dia mau pakai memang suara terbanyak, memang suara terbanyak seperti undang-undang itu. Tapi ini yang khusus yang punya suara yang sama satu parpol, ya kan? Kalaupun ada caleg ada parpol yang tidak punya caleg kan ada mekanismenya kan? Di dapil itu dipakai kan dapil yang terdekat geografis atau satu tingkat di atas provinsi yang punya suara terbanyak tapi tidak ditetapkan sebagai caleg terpilih. Mekanisme dijelaskan diatur dalam PKPU dalam tahun 2024 seperti itu. Baik, jadi majelis saya mungkin tanya ke saya serahkan ke Pak Rob. Baik, terima kasih majelis pemeriksa yang saya hormati. Saya ingin bertanya kepada saksi ahli. Di sini saya hanya ingin penegasan kembali terkait penjelasan saudara saksi ahli pasal 29 ayat 1. Saya hanya butuh penegasan. Apakah seperti yang saudara saksi ahli sampaikan itu bahwa memang hanya kesimpulan sendiri? Ada tadi saya mendengar saudara saksi ahli menyampaikan menggunakan aturan pemerintahan terkait dengan wilayah administrasi. Kalau boleh saya tahu aturannya nomor berapa dan nomor berapa. Terima kasih majelis pemeriksa. Nah, ini yang saya baca terlalu banyak, jadi saya tidak tahu apa. Tapi kalau dilihat undang-undang pemerintahan desa, undang-undang pemerintahan yang ada, otonomisasi daerah itu jelas diatur mengenai kewilayahan. Otonomisasi daerah juga ada tentang Jakarta, tapi saya lupa nomornya berapa, pasalnya berapa. Tapi kali ini kan praktisi hukum juga tidak menghafal seluruh aturan yang ada, tapi kami pelajari bahwa teringat bahwa memang ada aturan-aturan seperti ini. Jadi itu yang saya pakai dasar. Kenapa saya pakai dasar persebaran wilayah itu karena pakai aturan-aturan yang ada seperti itu. Ya, terkait dengan penjelasan tadi berarti memang itu hanya berdasarkan kesimpulan saudara saksi ahli ya? Atau ada aturan lain sehingga menjadi dasar bagi saudara saksi ahli untuk mentafsirkan pasal 29 tersebut? Ya, saya juga di samping aturan-aturan yang ada saya sampaikan pengalaman kemarin penentuan keputusan KPU yang akan pakai dasar yang dipakai penetapan verifikasi partai politik mengenai kepengurusan dan dapil itu sendiri dalam pembahasan penentuan dapil. Itu kan DPT kan dipakai per lingkungan, apalagi untuk TPS lingkungan yang sama harusnya.
harus di TPS yang sama, di lingkungan yang sama. Diusahakan kemarin di pemilih yang ada di atau DPT yang ada di TPS itu diusahakan satu lingkungan dekat dari TPS. Dan itu menjadi dasar KPU sebenarnya, aturan-aturan yang ada, ya kan? Lingkungannya, kelurahannya atau desa, seperti itu wilayah-wilayah yang dipakai juga di KPU. Kemarin pengalaman kami dalam pengawasan penentuan DPT dan verifikasi partai politik. Dan baik, saya rasa cukup majelis pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Saudara saksi, tadi saudara sempat mengatakan bahwa penjelasan saudara disunci berdasarkan PKPU dan saudara berdasarkan suara. Pertanyaan saya, apakah saudara pada waktu menjabat sebagai anggota Bawaslu itu pernah menangani kasus yang tersebut? Kalau kami ini penanganan calon terpilih kemarin di pemilu maupun di pilkada itu tidak ada kasus, karena kami dalam pengawasan itu tadi seperti saya jelaskan, di setiap tahapan kami sudah mempelajari setiap potensi yang akan diikut dan itu kami koordinasikan dengan KPU. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi dari pelapor sempat kemudian mempertanyakan terkait dengan penetapan yang sempat dilihat oleh pelapor rekap yang direkap oleh KPU, yaitu bukan C hasil atau D hasil, tetapi direkap sendiri oleh teman-teman KPU. Tadi disampaikan oleh pelapor, tadi disampaikan di sini. Kemudian berdasarkan rekapan tersebut, di situ nampak bahwa sebaran yang pemenang ke TPS. Bagaimana pandangan saudara terkait dengan pemaknaan menang berdasarkan sebaran di TPS? Karena di pasal 29 itu ada bunyinya perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Suara itu ada di TPS. Ya, kan TPS ini terletak di setiap lingkungan, tiap kelurahan dan tiap kecamatan di TPS itu sendiri kan. Jadi kita lihat sih suaranya kalau di kelurahan itu di TPS mana seperti itu. Kalau majelis merasa ragu, sebenarnya di majelis kan ada hasil pengawasan kemarin, baik C hasilnya, baik setiap rekapitulasi berjenjang itu kan di majelis itu ada saya tahu, karena pengalaman saya kemarin. Kalau di Manado saya juga punya yang hasil kemarin pemilu 2020. Seperti kalau ada keraguan dipakai yang pengetahuan hakim dari hasil pengawasan kemarin, tentu LHP dan bukti-bukti yang ada. Seperti itu, kalau saya sebagai ahli menjelaskan, kalau ada keraguan di majelis dipakai bukti yang ada. Itu dipakai di hukum acara pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim seperti apa? LHP yang di jajaran majelis itu sendiri. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang dari teman-teman. Ya, terima kasih atas kesempatannya, saudara ahli. Ini penegasan saja, saudara ahli. Tadi sudah menjelaskan detail terkait dengan pemaknaan dari PKPU 6 tahun 2024. Ya, ini saya ingin pandangannya terkait dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Ya, ini saya ambil kata secara berjenjang. Menurut ahli, apakah ini dimulai dari tingkatan apa sampai tingkatan mana yang menurut ahli ketahui? Terima kasih. Seperti saya jelaskan tadi, secara berjenjang itu kalau di dapil untuk kota kabupaten itu kan kecamatan. Jadi ada beberapa kecamatan satu dapil. Kalau dia sudah terisi semua secara berjenjang kecamatan, turun berjenjang perkelurahan dan atau desa. Kalau dia terisi semua, itu kalau memang terisi semua dipakai per wilayah lingkungan. Tapi kalau saya lihat di lingkungan ini ada pasti ada beberapa yang tidak terisi. Tapi kalau di kelurahan desa itu sudah
ada yang lebih luas persebarannya, ada suaranya yang lebih luas, itu yang dipakai. Karena ini kan berjenjang seperti ini. Oke. Ya, ini sebaran semua terisi ya. Ya. Itu yang menurut ahli ya. Saya ingin menanyakan ini yang berkaitan juga dengan penetapan PKP 6 tahun 2004 tentang penetapan pasangan calon, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Ini konteksnya saya ambil terkait dengan penetapan pasangan calon. Di sini ada penjelasan, nanti saya akan bacakan. Penjelasan di pasal 6 itu ayatnya yang ke-6. Mungkin saya akan bacakan. Ini terkait dengan penetapan perolehan pasangan calonnya. Yang perkara ini berkaitan dengan perolehan calon DPRD Kabupaten yang terpilih. Ya, ini konteks yang berbeda tapi diatur dalam PKPU yang sama. Oke, saya bacakan ayat yang ke-6. Perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 merupakan pasangan calon yang unggul di provinsi dan kabupaten kota dengan jumlah provinsi dan kabupaten kota yang lebih banyak. Ya. Berkaitan dengan penjelasan ini, jika dikorelasikan atau dihubungkan dengan calon terpilih yang untuk DPRD kabupaten kota, dalam hal ini Kabupaten Poso, menurut pandangan saksi ahli, menurut pandangan ahli, apakah ini bisa juga berlaku yang disamakan saksi dan berlaku mutatis atau bagaimana penerapan dari pandangan ahli? Terima kasih. Kalau itu memang khusus untuk pasangan calon. Pasangan DPD juga dilihat dari provinsi dan kabupaten kota pemilih terbanyak itu. Tapi khusus untuk DPRD kota kabupaten itu di pasal 2 jelas di pasal 42 untuk PKPU 6 itu ketentuan mengenai penetapan calon terpilih DPR sebagaimana ini pasal 28 sampai 30 itu kan mengatur DPR RI. Iya. Ya. Tapi pasal 28 dan 20 sampai 30 itu diberlakukan secara mutatis mutandis untuk pemilihan DPRD kabupaten. Jadi untuk pasal yang tadi pasal 61 itu tidak diberlakukan untuk kota kabupaten karena memang sudah dijelaskan oleh pasal-pasal tertentu itu bahwa itu diberlakukan untuk pasangan calon untuk presiden. Tapi untuk DPRD penetapan caleg DPRD kota kabupaten ini sudah jelas di pasal 29 ayat 1. Ya, saya lanjutkan untuk mempertegas saja. Ya, pertanyaan tadi bahwa di situ ada menyebutkan yang namanya pasangan calon yang unggul di provinsi atau kabupaten kota. Ya, jadi ini jika dikaitkan dengan saksi ahli berpendapat tadi bahwa terkait dengan sebaran. Jadi pertanyaannya apakah menurut saksi sebaran yang menurut pendapatnya saksi tadi atau misalnya sebaran yang terisi semua atau sebaran yang lebih unggul di wilayah sesuai tingkatan? Kalau sebaran yang lebih luas lebih unggul saya kira sama pemahaman. Jadi sebarannya di tiap wilayah. Kalau pasangan calon itu untuk presiden kan dia secara nasional dia pakai terakhir itu kota kabupaten. Tapi DPRD kota kabupaten ini sampai ke tingkat kelurahan. Kalau pun dilihat tingkat tingkat lingkungan. Kalau di kelurahan masih persebarannya sama. Persebarannya kan berarti ada suara di kelurahan atau desa itu sendiri ada suara. Satu saja suara di kelurahan A misalnya itu mewakili persebaran di kelurahan itu sendiri. Seperti itu menurut saya. Oke. Ya, jika dikaitkan dengan perkara ini menurut ahli ini apakah kelurahan desa ini menurut ahli ada perbedaan terkait dengan sebaran tadi? Kalau saya informasikan saya tidak lihat bukti. Kalau kita biasa bicara mengenai bukti, saya dapat informasi katanya dari pemohon ini dia terisi semua
di tiap persebaran di kelurahan maupun desa. Tapi di yang caleg yang satu itu ada 2 kelurahan atau 2 desa yang tidak terisi. Menurut saya sih yang dipakai persebaran itu, persebaran dia mengisi suara di seluruh desa kelurahan itu sebenarnya menurut mekanisme KPU 6 ini itu yang ditetapkan sebagai caleg tertinggi. Ya, ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang pertama. Ini seperti pertanyaan yang sebelumnya itu sesuai tingkatannya dari atas atau bawah. Jadi pertanyaan begini, apakah sebaran itu dilihat dari sebaran yang paling bawah naik ke atas atau dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah, ya. Dari kecamatan, kalau dia terisi per kecamatan berarti turun per kelurahan desa. Ya kan? Kalau cuma pakai kecamatan, semua sama. Nah kalau dibilang diadu, hasilnya juga sama. Jadi dipakai persebaran wilayah itu. Jadi dari kecamatan, kelurahan, lingkungan kalau memang itu belum terisi. Itu yang menurut pendapat saya secara wilayah secara berjenjang seperti itu. Ya. Ada. Dari pelapor masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup yang mulia. Cukup. Dari terlapor cukup. Baik. Untuk saksi ahli, kalau bisa nanti penjelasan tertulisnya, kalau bisa nanti dimasukkan setelah sidang berikutnya bisa dimasukkan ya. Dalam pelaksanaan teknis untuk pilkada ke depan nantinya, tentunya sudah ada agenda-agenda yang akan kami lakukan. Saya jelaskan untuk hari ini saja, kita sudah diagendakan untuk wajib hadir di Palu, kegiatannya sampai besok, dan juga memansur kegiatannya itu karena di MK masih sementara melakukan persidangan, masih ada bukti-bukti juga yang pemansur harus siapkan dan harus segera tiba di Palu juga untuk langsung dibawa ke Jakarta. Karena bukan hanya soft copy yang dikirim, itu harus diperiksa dulu kembali di sini. Setelah tuntas baru bisa dibawa ke RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu kami memohon kiranya mohon bisa dikabulkan dalam waktu 1-2 hari ke depan ini. Kami akan berencana berangkat ke Palu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena memang tahapan memang sangat cukup lumayan beririsan yang harus KPU Poso laksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekian majelis, terima kasih. Iya. Terkait dulu saksi dari saksinya dari mana? Dari provinsi? Ya, izin majelis, untuk saksi ahli kami dari KPU Provinsi akan kami hadirkan. Saya lupa juga tadi menyampaikan untuk surat seperti yang kami sampaikan di jawaban terlapor pada poin 9 sampai dengan hari ini kami belum menerima surat tersebut. Dan apabila nanti KPU Poso sudah menerima surat tersebut akan segera kami sampaikan kepada majelis pemeriksa. Oh, terkait dengan jawaban dari KPU RI ya? Iya, kami juga sudah konfirmasi ke provinsi dan surat itu memang sampai hari ini belum ada. Seperti itu. Nanti disampaikan pada saat sidang berikutnya. Iya, apabila surat tersebut sudah ada, seperti kami sampaikan di jawaban kami bahwa surat tersebut adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban terlapor, sehingga
kami sebagai terlapor memang wajib untuk menyerahkan surat tersebut apabila KPU Poso nanti sudah menerima surat dari KPU RI. Ya. Baik, terkait dengan saksi yang datang KPU provinsi itu perannya seperti apa? Yang sebagai saksi untuk menjelaskan perkara ini? Iya. Jadi nanti kami akan meminta dari KPU provinsi, kita belum tahu juga siapa akan didelegasikan dari kelima pimpinan KPU provinsi yang ada, dan akan menjelaskan terkait dengan isi materi dari terlapor. Ya, baik, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama saya menentukan masalah jadwal yang ada. Jadi kita dari awal-awal sudah tahu bersama masalah waktu yang kita sudah ditentukan bersama ini. Saya terregister itu proses pemeriksaan adalah 14 hari. Proses pemeriksaan adalah 14 hari. Jadi kalau saya melihat permintaan permohonan, karena kita juga ini pihak pelapor juga ini kan yang sebenarnya harusnya lebih didahulukan pelapor, karena dia ingin waktu yang lebih efisien dan lebih cepat untuk proses pembuktian perkaranya. Kalau permintaan yang diajukan oleh KPU tadi masalah periksa berkas atau apapun, saya juga selaku pengacara setiap hari sidang, tetapi saya tetap mengutamakan apa yang menjadi acuan aturan, karena periksa berkas atau apa itu kan bukan jadi alasan, kecuali berhalangan sakit. Itu bisa kita semua akui bersama, walaupun berhalangan sakit lagi, tetapi ada waktu yang ditentukan yang kita lewati. Kemudian kan ini bukan menyangkut pemeriksaan berkas lagi, ini adalah pemeriksaan saksi, hadirkan saja saksi. KPU itu akan ada 5 orang komisioner di dalam, ganti yang datang. Apakah berangkat semuanya? Itu dia. Ini yang harus kita pelajari bersama. Jangan kita sering entengkan urusan negara itu menghalangi kami selaku pencari keadilan. Itu dia. Jadi kita harus fair sama-sama. Kita juga terjadi ini untuk buat permohonan ini ya, karena kami juga ada kesalahan dari KPU sendiri yang kami rugi. Ini lagi rugi terus. Jadi saya sudah keberatan sekali, karena awal sudah keberatan. Jadi tingkatan keberatan ini nanti juga akan jadi acuan apakah saya juga akan upaya hukum lain kepada pihak yang penyelenggara ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik, terima kasih terlapor. Saya paham. Saudara terlapor, tadi saya sudah sampaikan bahwa sidang kita ini itu dibatasi oleh waktu. Kami hanya memiliki waktu 14 hari. Terlapor nanti akan mengajukan saksi. Baru kemudian kami akan melakukan pemeriksaan. Nanti ada sidang kesimpulan. Dan kami membutuhkan waktu juga untuk kajian terkait dengan keputusan. Maka karena itu kami putuskan sidang akan dilakukan hari Selasa tanggal 28 pukul 14.00 di tempat ini. Ini adalah undangan resmi untuk terlapor dan pelapor. Jadi besok jam 14.00 di tempat ini. Oleh karena itu maka sidang hari ini saya nyatakan ini.